dia di apa intinya kalau dia kerja tiba-tiba marah gitu kan. Nah itu orang yang nggak bisa menguasai amarah atau gimana ya Pak? Kalau aku mah insya Allah gitu ya, orang lain juga nggak tahu. Madinah kayaknya nggak pernah lihat Madinah sedih gitu, murung gitu kan. Orang tuh sebawahan aku bilangnya begitu ya. Padahal di bawah itu otak aku banyak gitu masalah, cuman aku di bawah enjoy gitu loh. Iya. Artinya di bawah enjoy itu berarti kan sebenarnya Budina sudah bisa menerima perasaan itu. Saya memang lagi marah, Budina memang lagi kecewa, tapi Budina kemudian bisa menerima perasaan itu, lalu udah bisa memanage perasaan itu dengan baik sehingga tidak kebawa atau tidak menjadikan diri Budina yang sesungguhnya, yaitu jiwa yang tenang itu terseret-seret sama ego tadi itu atau emosi tadi itu. Makanya orang lain pun akhirnya melihat, oh Budina bawaannya senyum terus ya, atau bawaannya enjoy aja ya gitu. Kadang teman aku bilang gini, kok nggak pernah ngelihat, aku kan panggilnya emak ya, karena kan paling tua itu di tempat itu. Kok nggak pernah itu ngelihat Madinah tuh sedih gitu ya, kadang apa gitu. Walaupun secapek-capeknya aku kerja di luar, masuk ke IGD, masuk ke ruangan, ya ceria aja gitu. Jadi menurut aku lihat dari teman aku yang kerja di luar negeri kan. Kalau di luar negeri, kalau misalkan kita datang ke pasien, terus kita ditanya sama dokter, "Hi, how are you?" Diam aja. Malah dimarahin sama dia, "Kamu kenapa?" gitu kan nih. Misalkan dia getting sick atau dia punya problem, kalau kamu punya problem atau sick, kamu mending get out katanya gitu, jangan kerja gitu. Jadi kalau kerja itu harus dibawa happy. Jadi walaupun kamu capek, secapek-capeknya kamu, walaupun kamu happy itu nggak bakalan kerasa katanya gitu. Makanya aku memetik dari sana gitu loh. Waktu oh iya ternyata untuk kerja profesional itu ya harus seperti itu. Jadi kayak kita pemain sinetron, kita gimana caranya biar nangis, benar-benar nangis, gitu Wah. Ya, menurut aku gitu sih. Jadi apapun yang kita kerjakan harus kita sukai dulu sih itu. Kayak itu loh, kayak pramugari loh. Pramugari itu kan kondisi pesawat turbulen, kondisi pesawat turbulen dia ngomongnya apa? Ya sabar ya Bu, selamat. Kita akan selamat, tenang aja. Padahal dia sendiri ada takut ya. Ketakutan dia juga kan. Iya, makanya. Aku dari situ memetik pelajaran juga sih. Pada saat kita istilahnya pada saat kita dinasihatin sama senior, berarti dia udah berpengalaman gitu. Kalau orang-orang anak-anak sekarang kan enggak Pak, dikasih tahu nih kamu tuh kayak gini udah sering kan gitu. Jadi kadang udahlah, beda kali generasinya dia sama generasi kita tuh beda mungkin. Kan generasi apa ya, generasi X ya. X gitu. Iya betul. Jadi ini perasaan-perasaan yang biasanya muncul dalam Jadi lagi dalam kondisi sekarang fuka ya, kan fuka ini adalah kondisi di mana kesadaran sangat dibutuhkan. Kesadaran akan lingkungan sangat dibutuhkan. Saat dimana tidak adanya kejelasan, bergejolak kondisinya, politik bergejolak, kemudian nggak jelas, kemudian kompleks, ambigu, macam-macam yang ternyata dalam penelitian ketika orang tidak bisa mensikapi perubahan-perubahan ini, itulah yang kemudian memunculkan stres, artinya kemudian depresi dan sebagainya. Maka dibutuhkan di zaman yang fuka seperti sekarang ini adalah pikiran dan perasaan yang tenang. Pikiran dan perasaan yang tenang. Karena dia akan bisa menjadi senjata utama gitu. Kata Brian McGill ini bahwa pikiran dan perasaan yang tenang itu akan menjadi senjata buat kita. Ya. Dalam hal apa? Menghadapi tantangan hidup yang serba kompleks ini. Karena semakin kita itu gerusak-gerusuk tadi itu bawaannya
nggak jelas dan sebagainya, permasalahan nggak selesai, kemudian imbasnya kepada tubuh juga buruk pasti itu, ya, karena pikiran dan perasaan yang tidak tenang, pikiran perasaan yang khawatir, cemas dan sebagainya, itu tidak memunculkan masalah-masalah yang berikutnya. Salah satunya itu diabetes kan gitu juga. Jadi untuk orang-orang yang sudah mengalami kondisi seperti halnya orang diabetes atau orang cancer ataupun penyakit yang lainnya, apalagi kemudian hipertensi, maka dia dibutuhkan mengakses pikiran dan perasaan yang tenang, damai. Maka tidak bisa tidak, dia harus melakukan yang namanya jeda. Ya, berjeda atau dalam ini adalah mindful pose yang sering kita latih ya. Gitu. Nah ini ya supaya kita ingat kita berlatih mindful mindful pose, kalau kita sebut ya mindful pose itu mindful yang kita sendiri menyadari bahwa kita tahu bahwa tubuh kita butuh istirahat, kita tahu bahwa perasaan kita, pikiran kita juga butuh istirahat, sehingga nanti setelah selesai istirahat maka pikiran perasaan jauh lebih tenang, jauh lebih damai gitu ya. Dalam memutuskan sebuah project atau sebuah perkara pun ya, lagi meeting memutuskan sesuatu, maka pastikan bahwa kita mengambil keputusannya itu dengan penuh kesadaran. Nah, itu tidak akan bisa kita dapatkan manakala diri kita belum mengambil katakanlah itu waktu jeda. Jeda itu kan tidak terlalu lama, 3 menit atau bahkan kurang pun bisa. Minimal berjeda itu 6 detik. Minimal ya. Berjeda itu berapa? 6 detik. 6 second pas ya. 6 second untuk supaya kita bisa lebih sadar dalam melakukan sesuatu. Budina apalagi dengan sibukan dan sebagainya butuh 6 detik, berhenti sejenak, tarik nafas, kemudian sadari dan lanjutkan. Ya, tarik nafas, stop, tarik nafas, lalu kemudian sadari, lalu kemudian lanjutkan. Begitu saja. Sebelum dan sesudah bekerja ataupun ketika lagi dalam kondisi mau meeting, sebelum atau sesudah meeting, ataupun dalam kondisi-kondisi yang lainnya, hal ini sangat dibutuhkan. Semakin kita sering melatih mindful pose ini atau berjeda ini atau stop ini, maka semakin kita lebih tenang menghadapi banyak masalah. Dan latihannya juga mudah banget kan. Kita hanya diam sejenak, kita berhenti dari semua aktivitas, kita taruh apapun dan sebagainya, kita duduk boleh ataupun kita berdiri juga boleh, lalu kita menarik nafas. Bisa pejamkan mata atau tidak bisa, tidak perlu memejamkan mata, yang penting kita menyadari nafas. Tarik nafasnya, teruskan, menyadari nafasnya, mengamati apa yang hadir dari pikiran dan perasaan, lalu kemudian lanjutkan bekerja. Gitu saja. Itu berapa detik? Itu 6 detik itu. 6 detik ya. Tak lama itu. Ayo coba cek deh. Sekarang kita berlatih ya. Iya. Kita coba. Budina langsung kemudian fokus perhatian melakukannya dengan tenang. Tarik nafasnya sambil diiringi menutup mata atau tidak menutup mata, yang penting kita nyaman. Teruskan. Sadari nafasnya, ada udara masuk dan keluar. Lalu kemudian sadari emosinya, sadari tubuhnya, sensasi tubuhnya, sadari pikirannya, lalu kemudian dan tarik nafas, teruskan, selesai. Itu paling cepat. Sama 10. Iya sih, enak kan? Enak. Pas lagi kondisi capek, udah. Daripada penat, bingung dan sebagainya, mau ngapain ya? Apa yang harus aku lakukan ya? Justru pada saat kita bingung, pada saat kita lagi COVID, harusnya bukan malah kita kasih makanan kepada emosi itu, yaitu kita berusaha kita malah cemas dan sebagainya. Harusnya kita tahu pada saat itulah diperlukan kita berjeda. Duduk sejenak, bernafas, sadari nafas, sadari pikiran dan emosi yang datang, biarkan dia pergi, lalu kemudian teruskan. Ulangi lagi 3 kali. Ulangi lagi
Selesai. Langsung lanjutkan bekerja. Itu nanti bawaannya fresh kok. Fresh kok. Apalagi Iya kalau sih, benar-benar 1 menit, waduh apa? lama. Makanya setelah aku mempelajari mindfulness, aku sering kayak gitu, Pak. Iya. Setelah dari kerjaan, banyaknya pasien, banyaknya kerjaan di rumah sakit atau di stikes ya. Iya. Udah menyempatkan diri ya tadi itu breathing. Alhamdulillah enakan. Lebih enjoy. Nah, nanti kita akan belajar namanya mindful awareness, open awareness dan body scanning. Kemarin sudah belajar body scanning belum ya? Belum ya? Belum. Belum. Nanti itu lebih dalam lagi. Cocok pada saat Bu Dina mau tidur. Nah, praktekkan itu nanti. Oh, itu enak banget. Praktekkan. Oke, jadi ini alurnya saja. Stop dari semua kegiatan yang lagi kita lakukan, stop semuanya, taruh semuanya, tutup boleh, ini juga boleh, yang penting stop semua. Lalu kemudian tarik nafas, maksudnya jeda 3 nafas itu, tarik nafas dalam-dalam, lakukan tahan sejenak. Yang ketiga adalah kita hembuskan. Gitu. Kita sendiri nafasnya, kita amati pikiran yang datang, emosi yang hadir, sensasi badannya apa, apakah terasa capek, pegel, di bagian mana, itu kita sadari saja. Lalu kemudian kita terima dan kita kembalikan ke nafas, fokus dan perhatian kita. Sampai kemudian selesai dan melakukan kegiatan dengan penuh kesadaran. Ya, nanti tentunya bisa. Relatif berjeda ini nggak bisa sekali 2 kali, tapi menjadi habit. Menjadi apa? Menjadi habit. Karena dengan berlatih berjeda, ini bagus sekali. Saat kita misalkan ragu, ngambil apa ya? Atau enggak ya? Saya kasih atau enggak ya? Saya katakan iya atau enggak ya? Ada yang si kumbang datang, saya terima apa enggak ya? Nah, pada saat bingung itu udah berjeda aja dulu, berjeda lagi marah. Jangan diikutin marahnya, berjeda dulu, kan? Lagi stres dan frustasi, berjeda lagi, gitu kan? Iya. Maka dengan seperti itu, insya Allah, dengarkan, rasakan, hadirkan sepenuhnya perasaan yang datang. Itu nyaman banget nanti. Cepat sekali rilis bahasa orangnya, cepat sekali rilis. Bukan kemudian kita tolak, bukan kemudian kita biarkan biar begitu saja biarkan terjadi. Enggak, karena kalau dibiarkan begitu saja, itu sebenarnya dia nggak hilang. Emosi itu nggak hilang, emosi marah, ragu, stres itu nggak hilang, tapi dia mengendap. Nah, ini akan menjadi bumerang atau menjadi bom waktu, manakala terus kita tumpuk, tidak kita rilis. Kita tumpuk, akhirnya menjadi kayak semacam bom waktu. Suatu saat akan meledak dan akhirnya itu tadi, depresi dan bahkan sampai yang puncaknya adalah dia putus asa, akhirnya melakukan suicide atau bunuh diri, gitu ya. Itu bahayanya ke sana. Makanya kita tidak membiarkan, tapi kita betul-betul rilis dengan cara kita terima dia, lalu kemudian kita sadari dan akhirnya kita letting go, kita biarkan dia kembalikan fokus lagi pada kesadaran. Ini manfaat berjeda. Nah, mindfulness itu sangat erat sekali terkait dengan emosi, ya. Untuk merilis emosi. Kadang setiap kita memiliki emosi sulit yang dialami. Kadang mudah marah, atau mungkin cepat bosan, atau frustasi, malu, cepat kecewa, kesepian, sering takut, mudah sedih, hopeless, ya, putus asa, dan lain sebagainya. Ini adalah emosi-emosi sulit yang bagi sebagian orang menjadi kendala, gitu. Tapi bagi sebagian orang kayak seperti Bu Dina mah udah beres. Atau masih ada? Enggak. Aku enggak. Ya, nggak usah ditolak.
Masih ada. Atau mungkin ada malu, atau mungkin ada sering takut atau apa, nggak apa-apa, diterima saja. Iya. Emosi-emosi sulit ini jangan ditolak, tapi disadari, ya, disadari keberadaannya. Hanya saja kita pastikan diri kita yang mengontrol. Jangan sampai justru malah mereka ini perasaan atau emosi sulit yang mengontrol diri kita. Contoh malu, cepat kecewa. Biarkan mereka memang ya wajar lah orang kecewa, manusiawi kecewa. Tapi jangan biarkan kecewa itu kemudian mengontrol diri kita. Justru kita lah yang harus mengontrol rasa kecewa tersebut atau emosi kecewa itu. Jadi perlu adanya kesadaran saja sih terhadap emosi-emosi sulit yang kadang-kala muncul, gitu ya. Karena kita tidak selamanya kan bisa bersabar, itu tidak selamanya. Kadang-kala kita juga adalah juga manusia, pengen marah juga ada. Marah itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu marah-marah, itu nggak boleh. Marah nggak apa-apa, tapi marah-marah itu ya nggak boleh. Cepet tua ya Pak. Marah-marah itu kan dia berarti ya, marah. Orang kalau udah ngelihat saya, kan aku umur 36 ya Pak ya. Kalau ngelihat saya tuh ya dalam fisiknya yang aktual gitu ya, disangkainya umurnya 26, 25. Iya, itu berimbas karena berimbas kepada apa ya, semacam kalau di dalam ilmu apa ya, ini apa, expression ya. Iya, karena line, kan itu namanya line expression kan. Ya efeknya, jadi orang nggak pernah gampang marah, nggak cenderung kecewa gitu atau gimana, udah enjoy aja. Kalau orang sering sedih itu, maka ada garis-garis ekspresi dia yang akhirnya apa ya, muncul atau timbul, dan itu bisa dilihat oleh orang. Itulah kenapa lihat pramugari. Pramugari itu sendiri dia itu kan dilatih untuk selalu tersenyum ya. Akhirnya menimbulkan juga line expression dalam dirinya atau di wajahnya itu, sehingga dia diam saja orang mengira dia tersenyum gitu. Iya. Karena memang sudah ada line expression. Iya, karena sering senyum. Customer service, bagian customer service itu kan dilatih banget tuh untuk supaya terlihat senantiasa ceria, cerah, malah senyum. Nah, bandingkan dengan bagian penagihan, beda banget. ngeluarin emosi terus ya. Gimana caranya orang suruh bayar gitu, ya Allah. Iya, antara garis apa line expression di wajah petugas penagihan dengan petugas customer service itu beda banget. Makanya mereka butuh lah latihan mindful biar tidak Nah, ini berdasarkan sixsecond.org ada 8 emosi dasar dan manfaatnya. Nah, kita di sini maksudnya saya hadirkan slide ini supaya kita belajar bahwa semua emosi itu sebenarnya nggak ada yang negatif. Dia positif pada waktunya atau positif pada posisinya. Iya. Gitu. Hanya saja seringkali kita apa ya, nggak adil gitu, memukul rata semuanya bahwa marah itu jelek, ya. Marah itu pokoknya nggak ada baik-baiknya. Padahal terkadang kita butuh emosi marah itu kita butuh. Contoh misalkan saat melawan masalah, ya, seorang leader di perusahaan atau pokoknya di lembaga dan sebagainya. Kalau dia nggak punya sifat ini atau emosi ini, itu nggak jalan semua program dia. Anak buahnya nggak ngerjain tugas, artinya ya sudah, itu semua nggak jalan itu. Maka seorang leader harus punya yang namanya apa? Emosi marah ini. Untuk apa? Ya melawan masalah yang datang. Kalau nggak gitu, dia akan mudah rapuh, lalu kemudian putus asa, malah bahaya. Terus kemudian timnya nggak jalan, justru malah berakibat tidak achieve. Kalau nggak achieve, omset turun. Kalau omset turun, bermasalah lah cash flow perusahaan. Ya. Maka dibutuhkan sebenarnya marah itu. Tapi yang tidak diperbolehkan itu tadi
marah-marah yang melampaui batas gitu ya, sampai nggak menyadari bahwa dia lagi membahayakan dirinya, membahayakan jiwanya dan sebagainya. Itu yang nggak boleh. Makanya marah boleh, tapi marah-marah alias terus-terusan marah itu yang nggak boleh. Senang sama. Ya, senang itu boleh-boleh saja, silakan. Mengingat hal yang penting supaya membangkitkan kebahagiaan kan kita harus punya emosi senang. Percaya itu berhubungan dengan orang yang membantu kita harus punya emosi percaya. Bahkan jijik ini kita perlu, kalau nggak punya ini, nggak punya sensor kita kepada hal-hal yang memang kotor atau yang nggak sehat, maka dibutuhkan emosi jijik. Emosi takut untuk melindungi kita dari bahaya sebenarnya. Yang nggak boleh kan apa? Melampaui batas. Maksudnya apapun ditakuti. Ini takut, itu takut. Semua takut, akhirnya nggak bergerak. Itu yang bahaya. Maka diperlukan di sini adalah kesadaran bahwa batas apa di mana dia masih mentolerir rasa takut itu. Dia menyadari saja. Oke. Kemudian sedih, sama saja sedih. Sedih ini diperlukan saat ingin memunculkan karakter welas asih, compassion. Perlu. Berhubungan dengan orang yang kita sayangi. Kalau anak lagi nangis, kalau kita nggak punya ini, ya sudah kita nggak akan bisa empati. Iya, betul. Tapi jangan terlalu berlebihan. Terus kemudian kita lebay, kita bawa, iya. Malah kan kadang ibu-ibu kadang status historinya di posting apa aja. Kalau aku kan ngapain tuh yang kayak gini aja di posting kan gitu ya. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kekurangan, sedang-sedang aja intinya bahwa 8 emosi dasar ini dari kita butuhkan antisipasi, kita butuhkan. Tadi kunci dasarnya adalah semua emosi kita. Tapi kita menyadari ada batasan di mana kita nggak boleh melampauinya sehingga itu akan berakibat tidak baik, gitu ya, kepada diri kita, kesehatan kita dan sebagainya. Ada kalanya kita memang harus akses perasaan itu atau emosi itu untuk keperluan diri kita sendiri, ya. Nah ini masalah-masalahnya. Oke. Nah, sekarang kapan itu disebut emosi, kapan itu disebut perasaan atau feeling, kapan dia disebut mood. Nah ini kita harus tahu nih. Jadi emosi itu dikatakan itu adalah masih termasuk emosi adalah ukurannya 6 detik. Ukurannya berapa? 6 detik. 6 sampai 90 detik lah. Ya. 1 menit setengah. Kalau sudah lewat dari itu bukan emosi lagi. Itu bukan emosi lagi. Berubah ke perasaan. Ke feeling dia. Ya. Ke feeling dia. Lebih dari 1 menit. Ya, 6 detik sampai 1 menit itu sudah berubah jadi feeling. Perasaan. Nah, kalau sudah lebih dari lebih dari katakanlah 1 jam itu sudah berubah lagi jadi mood. Kalau sudah mood ini namanya seharian. Sehingga kadang saat tidak menyadari perbedaan ini, seseorang akhirnya apa? Seseorang akhirnya baru menyadari di akhir hari, maksudnya di sore hari, iya, kok saya nggak ngapa-ngapain hari ini ya. Padahal seharusnya setelah 1 jam itu dia mulai menyadari bahwa mood dia sudah harus dia ketahui, mood saya lagi nggak baik, mood saya lagi mager, mood saya lagi ini, mood saya lagi dan lain sebagainya. Saat di 1 jam itu dia sudah sadari, maka tidak akan itu dia ngomong, iya ya kok saya hari ini nggak ngapa-ngapain ya, tuh terbuang waktu saya sia-sia nih. Itu gara-gara apa? Nggak menyadari. Maka yang terpenting di awal dan di akhir ini emosi dan mood ini. Ketika emosi itu 6 sampai 90 detik kita sadari, maka segera kita ubah. Kalau memang tidak memberdaya, kita ubah. Emosi itu reaksinya cepat dan otomatis. Contoh misalkan lagi diam terus kemudian dikagetin sama orang gitu ya. Atau ada barang yang jatuh dan pecah gitu ya. Anak mecahin gelas, mecahin piring gitu. Itu cek aja
Emosi kita apa itu cek di 6 detik setelah piring itu jatuh. Kalau kita sabar, kalau kita bisa mengatur emosi kita 6 sampai 90 detik, ya berarti bagus itu. Jadi kita memang orang yang bisa mengontrol emosi. Tapi kalau kemudian saat itu jatuh lalu meluap, nah itu memang berarti emosi kita memang begitu. Apalagi kemudian keluar kata-kata, nggak punya mata ya, matanya ditaruh di mana? Itu dia udah muncul aja itu emosi dia 6 detik nih. Maka penting 6 sampai 90 detik atau 6 detik sampai 1 menit ya, itu betul-betul masa-masa atau waktu-waktu krusial menyadari apa? Menyadari emosi kita. Emotion is your body's reaction to your mind. Bagus banget itu ternyata. Jadi sebenarnya emosi itu reaksi aja, reaksi tubuh kita kepada pikiran kita, ya. Reaksi tubuh. Makanya kan ada yang tadi piring pecah atau ada anak melakukan ini dan sebagainya. Saat itu muncul emosi diikuti dengan reaksi tubuh. Reaksi tubuh yang berdiri, reaksi tubuh yang memukul, reaksi tubuh yang apa dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan emosi. Definisi dari Eckhart Tolle. Oke. Nah, bagaimana kita bisa merasakan emosi di tubuh kita? Kita berlatih. Saya pernah merasa kesal, ya, saya pernah merasa kesal atau marah saat kapan? Pernah nggak kesel? Pernah nggak? Iya. Kapan? Biasanya saat kapan? Kalau saya sendiri pada saat anak buah saya nggak bisa lakukan prosedur. Oke. Udah saya. Pada saat apa tindakan emergensi gitu loh Pak. Nah, contohnya apa contohnya? Contohnya pada saat melakukan resusitasi jantung itu. Oh iya. Kan saya kelompok darurat ya, GADAR. Itu kesalnya. Tapi kalau udah selesai pasiennya udah ketawa-ketawa lagi gitu. Oke. Berarti tahu ya kapan merasa kesel, kapan merasa senang. Iya. Terus kapan merasa senang dan bahagia? Kalau bahagia itu aku setiap hari bahagia Pak. Okay. Aku prinsipnya gini sih. Jadi untuk apa gitu kita sayang diri kita gitu. We love ourselves kan. We do not making burden other people atau apa ya bikin kita happy aja. Jadi merasa happy jadi ke badan kita juga sehat. Aku pikir gitu sih. Pada saat kesel, pada saat senang, ya, marah atau pada saat happy, seseorang itu bukan hanya kemudian dia kita pas kesel gitu ya, pas kesel kemudian dia luapkan atau pas marah dia luapkan. Bukan hanya pada saat itu dia luapkan sebenarnya, nggak masalah karena meluapkan kesel dan amarah itu namanya detox, dia mengeluarkan racunnya, yang mengendap. Jangan sampai kemudian justru malah diredam, ditahan, mengendap menjadi kayak tadi itu bom waktu. Nah, makanya penting sekali pada saat kesel itu muncul, pada saat itu marah muncul, coba rasakan bagaimana reaksi tubuh, bagaimana badan merasakannya seperti apa, ya, nyaman atau enggak, atau ada rasa pegel di mana, bagian mana. Itu mindfulness mengajarkan kepada kita untuk menyadarinya agar supaya tidak mengendap dalam diri kita perasaan-perasaan emosi kesel dan marah ini, dilepaskan begitu. Ya. Begitu pula senang, bahagia. Kita bukan hanya senang secara emosi saja, tapi coba cek bagaimana tubuh kita pada saat kita senang. Bagaimana reaksi kimia dalam tubuh kita saat kita bahagia. Coba cek. Biasanya ditandai dengan nafasnya panjang-panjang, ya. Terus kemudian dada itu lebih terbuka, gitu, lebih terbuka. Terus kemudian pandangan biasanya lebih tegap, menatap ke depan atau ke atas. Atau terus kemudian kakinya bisa jadi terbuka lebar, tidak menekuk, ya, punggung tidak menekuk, pundak tidak menekuk,
biasanya terbuka semua itu. Itu ciri-ciri respon badan kepada emosi bahagia atau senang. Tapi ketika dia lagi sedih, marah, atau kesel, atau dia kecewa, biasanya itu badannya meresponnya dengan apa? Menekuk, gitu? Kepalanya tertunduk, wajahnya mengkerut, terus kemudian kakinya atau lututnya, kedua lututnya menutup, gitu ya. Tangannya juga mulai menutup, tidak terbuka, gitu ya. Pandangannya tertunduk, nggak ke atas, senyumnya udah nggak ada. Itu semuanya berefek kepada badan. Nah, coba cek deh. Sekarang gini, apakah benar pelajaran ini bahwa itu akan berimbas kepada tubuh? Coba sekarang Bu Dina posisikan, sekarang duduk rileks, lalu kemudian tundukkan kepala, tekuk pundaknya, tundukkan kepala, tekuk pundaknya ke dalam, lalu kemudian bayangkan semua kejadian yang bikin sedih. Bayangkan semua kejadian yang bikin sedih, bikin kesel, bikin sedih, bikin kecewa, dan sebagainya. Ya. Dan itu menyebabkan ekspresi wajah Budina menjadi semakin tidak baik atau buruk, ya. Wajahnya mengkerut, cemberut, dan sebagainya. Nah, sekarang ikuti kata-kata saya. Hari ini, ikuti saya. Hari ini posisinya sama. Sama. Posisinya seperti tadi. Ya, wajah mengkerut dan sebagainya, pundak tertutup, gitu ya. Pokoknya tertunduk sebagainya. Ikuti kata-kata saya. Hari ini saya bahagia sekali. Sungguh bahagia. Sangat bahagia. Benar-benar bahagia. Kira-kira bisa nggak bahagia pada saat kondisi seperti ini? Ya, bisa. Nggak bisa ya? Sulit. Oke. Sekarang ganti. Oke. Sekarang lihat ke atas wajahnya, atau sekarang badannya tegap, agak ditinggikan 1 cm. Lalu kemudian dadanya dibuka begini, terbuka. Lalu kemudian mata dan wajah melihat ke atas, bibirnya tersenyum, penuh bahagia dan semangat. Oke, lihat pandangannya ke atas, penuh bahagia dan semangat. Ikuti kata-kata saya sambil tersenyum ya. Ikuti kata-kata saya. Hari ini saya sangat sedih. Sedih sekali. Benar-benar sedih. Sungguh sedih. Oke. Saat ini benar-benar sedih. Kalau saya tanya, bisa nggak saat kondisi begini, tubuhnya ekspresinya begini, kita merasakan kesedihan, bisa nggak? Nggak bisa, kalau yang ke atas mah ya udah senang ya harusnya ya. Kenapa? Ya apa ya? Kayaknya nggak cocok aja kalau kita kesini terus kita sedih gitu kan, aneh tahu ya. Nggak kenapa? Saat ada orang sedih, terus kemudian nangis dan sebagainya, dia kepengen melepaskan dan akhirnya merilis rasa sedih itu. Bahkan pada saat dia nangis, ingin menghentikan tangisannya, lalu dia melihat ke atas, kemudian menarik nafas dan sudahlah. Kan biasanya begitu ya? Iya. Atau misalkan nih, Budina kepada anaknya lagi sedih, nangis gitu ya, supaya dia langsung diam dan ceria, biasanya kan kita suruh sama dia. Nah, anak coba lihat atas tuh, apa itu ya? itu apa? Ada cicak atau ada apa gitu ya? Anak ketika tadinya nangis terus lihat ke atas, kira-kira apa yang terjadi? Anak langsung diam ya, langsung diam. Tapi coba ketika anak lagi nangis, terus kemudian Budina malah suruh nyari apa, semut di bawah gitu ya, atau apalah, pokoknya suruh pandang ke bawah, itu justru malah dia nangis itu bukti bahwa yang namanya emosi kita sangat berpengaruh kepada tubuh kita, badan kita. Ya. Dengan kata lain bahwa kalau kemudian emosi kita ini terus
positif atau kita bawa attitude happy, kita bisa menyetir dan sebagainya, maka badan kita tidak akan terkena dampaknya. Tapi kalau dua ini nggak begitu ya. Dan ini bersifat timbal balik ya, artinya bisa kebalikannya juga. Yaitu gimana? Ketika kita lagi buruk emosinya, entah kita lagi sedih atau apa, maka maksimalkan tubuh kita untuk merubah itu. Dengan cara apa? Gerak. Contoh lagi sedih, ya udah berdiri saja, jangan duduk, kan gitu kan? Ketika lagi gelisah, ya sudah, jangan malah kemudian dibawa ke itu, kemudian wajahnya begini atau dadanya atau istilahnya pundaknya tertutup begini, jangan. Justru malah apa? Rubah state-nya, rubah geraknya. Kalau tadi duduk, berdiri. Kalau berdiri masih juga kesel, jalan. Kalau jalan masih juga kesel, ya sudah, apa ngelakuin apa, kegiatan apa, intinya bergerak. Saat bergerak itu mempengaruhi emosi. Makanya ada seorang pelatih sukses nomor 1 di dunia, Anthony Robbins, mengatakan our emotion is created by our motion. Gitu kan? Emosi kita itu sangat dipengaruhi oleh gerak kita. Kayak tadi itu ya, lagi orang sedih suruh melihat ke atas sambil tersenyum dan sebagainya, dia nggak bisa karena posisi tubuhnya, gerak dan sebagainya tidak mendukung dia untuk sedih. Nah, ini cara efektif untuk ngebantu pasien yang lagi sedih langsung berubah state-nya, berubah emosinya, sehingga tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Itu manfaatnya. Kita memahami hubungan antara emosi dengan tubuh. Nah, ini cocok ini. Ini ada studi dari Finland, ya. Kita tahu sendiri Finland itu adalah satu negara yang memang tingkat kebahagiaannya itu tinggi, ya. Tingkat kebahagiaan warganya tinggi. Mereka membuat sebuah penelitian. Jadi secara energi itu tergambar seperti ini, emosi di dalam tubuh. Ya. Emosi di dalam tubuh tergambar seperti ini. Kalau kuning ini kuning ya, ini kuning mewakili hangat. Mewakili apa? Hangat. Kalau merah, ini ada merah kan? Kalau merah itu mewakili panas. Ya. Kalau biru ini mewakili dingin. Makanya orang yang marah itu ditandai dengan apa? Area perut ke atas itu kuning kemerah-merahan. Ya. Kuning apa? Kemerah-merahan. Kan memang begitu kan? Kondisi orang marah itu bawaannya itu kalau nggak hangat itu panas, ya nggak? Sampai ke kepalanya ini kan? Itu kayak ini juga Pak, CT scan pernah nggak MRI? Ya betul. Imaging. Betul. Nah. Jadi kita kan kepalanya di ini ya di scan gitu. Nah, kalau misalkan orangnya dia bahagia terus di scan-nya itu bercahaya Pak. Nah, tapi kalau misalkan dianya murung, sedih gitu ya, hitam, jadi nggak ada cahaya gitu ya. Masya Allah ya. Ini kayak ini nih, sedih nih. Ya, sedih kan ya? Ya. Warnanya tidak jauh dari apa? Dari biru, kemudian merah dan hitam, bahkan menghitam di area dada, di area kepala dia dan sebagainya. Akhirnya kan orang kayak gini kan bawaannya dingin kan, dingin. Kalau dia sering sedih terus bahaya nantinya, karena tubuhnya akan terus dingin kan, terus dingin. Jadi berakibat kepada masalah-masalah lambung dan sebagainya. Sama dengan cemas. Ya, kalau cemas itu perhatikan di sini ada area-area di area perut dia ini ya, yang berwarna merah ya, merah dan campur kuning ya. Nah, merah ini di sini dia panas nih. Orang cemas karena coba cek saat orang lagi cemas, cemasnya itu nggak tahu apa ya. Misalkan contoh orang lagi mau public speaking, mau naik ke atas gitu ya. Biasanya kalau dia lagi cemas, grogi dan sebagainya, itu bermasalah di sini, di area perut sini. Pasti dia
nggak nyaman nih perutku nih. Nah itu bawaannya apa? Bawaan cemas gitu. Di area perutnya sini. Nah, tapi kalau orang malu, ini cocok banget ya. Kalau orang malu, yang panas justru malah di matanya, bener kan? Kalau Iya. orang malu itu kan, "Ih, malu saya, panas." Iya. Cocok ini betul, luar biasa. Ditutupin. Iya, kan? Yang panas justru malah cuma di matanya doang. Karena kan kalau orang malu itu kan, kalau orang malu ekspresinya menutup mata dia. Gitu. Orang iri ini bahaya banget ini kalau orang iri karena isinya adalah panas di kepala lalu kemudian dingin di area pundak sama kaki tubuh semuanya ke bawahnya. Karena kalau sampai dengki dan sebagainya bawaannya yang rusak di area ini hati dia, terus kemudian di perut dia, kemudian ke tangan dan kaki dia. Nah yang bagus itu adalah hangat di seluruh area tubuh dia. Ini contoh nih Bang, bahagia ya. Orang bahagia itu bawaannya hangat gitu dari semua atas sampai ke bawah tangga. Jadi kalau betul kalau orang itu bahagia, nyaman, damai, ya udah tubuhnya sehat, badannya secara imun juga bagus, berimbas kepada awet muda. Ya, jadi ini salah satu dokter bagus banget dia ngomong kita nggak bisa seaktif beremosi when we numb the painful emotion, we also numb the positive emotion. Jadi mau itu adalah rasa nggak nyaman atau rasa nyaman, kita nggak bisa menolaknya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa pada saat kondisi kita misalkan lagi marah atau lagi sedih, kita ngomong jangan sedih, jangan marah, itu kita nggak bisa. Kenapa? Kata dia berakibat kepada memutuskan hubungan antara emosi dengan tubuh, sehingga nantinya muncul apa? Tidak peka. Tidak peka. Tadi saya bilang ada orang yang wajahnya flat. Ini orang lagi marah atau enggak sih? Karena nggak jelas nih orang. Dia lagi sedih atau apa kan nggak jelas. Flat wajahnya gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya. Jangan sampai justru malah kita menolak atau mengusir emosi-emosi yang tadi kita sebutkan. Baik itu marah atau sedih. Ya sudah kita terima aja kalau lagi marah ya. Dan kita sadari kita lagi marah. Sedih, kita sadari lagi sedih gitu. Jangan justru malah diputuskan. Karena itu akan memutuskan koneksi antara kita dengan tubuh kita. Sehingga nanti munculnya adalah ketidakpekaan diri kita. Ya, ketidakpekaan diri kita kepada tubuh kita. Tubuh kita lagi sakit, kita biarkan saja. Nanti jadi bom waktu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia mindful breathing dan body scanning. Ini kita latihan body scanning supaya kita lebih bisa merespon area-area tubuh kita dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki ya. Supaya kita bisa merespon. Kalau nanti ada bagian yang nggak nyaman di bagian tubuh yang nggak nyaman, maka ikuti kata-kata yang saya nanti akan bidik, lalu kemudian tidak ikutin aja gitu ya. Nah, tapi kalau ada bagian yang sehat dan sebagainya, bagian yang terasa nyaman, apa yang harus diucapkan itu nanti ada sendiri gitu ya. Nah, semua organ tubuh, bagian tubuh kita akan scanning sehingga merasakan apa ya, nyaman, fit, sehat. Sehat, bagus kan. Manfaat-manfaatnya sebenarnya banyak body scanning ini. Manfaatnya sangat banyak terkait dengan kesehatan fisik terutama ya, bisa juga untuk memunculkan intuisi ya. Nah, pas banget kalau dilatih pada saat kita istirahat menjelang tidur malam hari gitu. Nah, ini kita latihan dulu, nanti videonya bisa lihat lah caranya dan sebagainya di video, atau saat ini merasakan saja dulu, lalu kemudian nanti kalau pengen mengulang bisa dilihat rekaman. Baik, kita akan berlatih mindful breathing plus dengan body scanning. Ya, body scanning. Baik, sebelumnya kita relax dulu, relaksasi dulu.
Saya cek suaranya apakah kencang atau tidak. Terdengar bagus atau tidak. Terdengar yuk? Iya, terdengar. Belum. Dengar? Sorry. Oh, sorry. Bentar. Saya lupa, belum share audio. Saya belum share audionya. Saya share audionya dulu. Share audio. Gimana? Dengar? Iya, terdengar. Terlalu kencang atau pas? Pas. Rasakan ini sekarang. Posisikan duduknya, duduk rileks. Pastikan di kanan kirinya tidak ada yang mengganggu, khususnya HP dan sebagainya, supaya nanti bisa lebih fokuskan. Silahkan di silent dulu HP-nya. Kalau sudah, maka silakan duduk rileks dan ikuti instruksi saya. Mulai kita dengan doa pendek. Lalu tarik nafas dalam-dalam, tutup matanya dan hembuskan. Kita akan berlatih mindful breathing dan juga body scanning untuk men-scan seluruh bagian tubuh kita lebih fresh, lebih segar, lebih bugar dari sebelumnya. Kita akan melakukan jeda 3 nafas. Tarik nafas dalam-dalam, tahan sejenak dan hembuskan. Bagus sekali. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan. Baik. Ulangi lagi nafasnya. Tahan sejenak dan hembuskan. Bagus. Nyamankan diri Budina, bikin nyaman diri Budina, senyaman mungkin, setenang mungkin, dan rasakan kedamaian yang hadir saat ini melalui kesadaran. Sadari nafas, ada nafas yang masuk, nafas yang keluar. Sadari pula saat kita menarik nafas, ada rasa dada kita mengembang. Dan saat kita menghembuskan nafas, dada kita mengemas. Sadari pula pada saat mengambil nafas, perut kita terasa penuh, dan saat menghembuskan nafas, perut terasa lepas.
rasakan semuanya dengan penuh kesadaran dan welas asih. Dan bila saat ini ada pikiran yang hadir, apapun itu tentunya, pikiran bisa berbentuk gambar, tulisan, ataupun kata-kata, slide, dan lain sebagainya. Maka terima saja. Lalu biarkan dia pergi, kembalikan fokusnya ke nafas. Bagus sekali. Sadari apapun pikiran yang hadir, terima tanpa menghakimi, tanpa memberikan penilaian. Cukup sadari saja, amati saja, lalu biarkan dia pergi. Teruskan kembali ke nafas. Dan bila saat ini hadir pula emosi atau perasaan-perasaan, apapun itu, perasaan tenang, nyaman, perasaan kesel, marah, kecewa, apapun itu, cukup amati saja. Tidak perlu diberikan penilaian atau menghakimi. Cukup sadari keberadaannya, lalu biarkan dia pergi juga. Lepaskan saja. Cukup sadari. Kembalikan fokusnya ke nafas. Jaga kesadarannya dalam kondisi yang tenang ini. Usahakan dijaga kesadarannya agar tidak tertidur, karena kita lagi mau men-scan daripada tubuh. Bila ada sensasi yang dirasakan, entah itu sensasi kulit yang menyentuh atau bergesekan dengan pakaian kita, atau sensasi berupa suara-suara yang terdengar, suara AC, suara anak bermain, suara kipas angin, suara motor, ataupun apapun itu, sadari saja. Sadari, kita menyadari keberadaannya, kita menjadi pengaman, ya, kita fokus dengan nafas. Jadikan terus nafas sebagai jangkar kesadaran kita. Bagus. Bila ada aroma dan lain sebagainya, cukup sadari dengan panca indera kita. Saat ini kita merasa damai dan baik. Dan sekarang silakan Bu Dina melakukan body scanning dari mulai atas, bagian ubun-ubun atau biasa disebut dengan cakra ajna. Silakan di atas sadari area daripada ubun-ubun kita, area paling atas ubun-ubun kita, area kepala kita, ya, ubun-ubun kita. Dan bila itu adalah sehat, nyaman, terasa, tidak ada yang berat, maka ikuti kata-kata saya, ucapkan, ya Allah, terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesehatan. Bagus kan? Ikuti lagi kata-kata saya. Lanjutkan ke bagian yang lain. Lanjutkan ke bagian yang lain, yaitu di bagian leher belakang atau tengkuk budi. Dan bila di bagian tengkuk leher ada rasa yang gak nyaman, rasa tegang, pegal dan sebagainya, atau rasa yang kurang nyaman dan sudah beberapa hari ini belum hilang-hilang, maka ucapkan, ya Allah, ikuti saya. Ya Allah,
Saya terima sensasi kurang nyaman pada bagian ini. Ya, kalau bagian itu adalah tengkuk, maka sebutkan saja, ya Allah, saya terima rasa kurang nyaman di bagian tengkuk saya saat ini. Saya ikhlas dan saya akan lebih ikhlas ketika bagian ini, itu bagian tengkuk saya ini, bisa normal kembali. Saya pasrahkan kepada ya Allah kesehatan hamba. Bukan ke bagian tubuh yang lain. Nah, sekarang ke area depan ya, wajah kita. Rasakan di situ bagian kening kita, lalu kemudian turun ke mata kita. Turun lagi ke hidung kita, pipi kita, kedua pipi kita, mulut kita. Tidak perlu diikuti, cukup sadari saja yang saya sebutkan, disadari bagian telinga, budina, dan seluruh wajah. Rasakan bila ada sensasi yang kurang nyaman, maka lakukan seperti tadi, yaitu kita memberikan atau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saat ini saya merasakan sensasi kurang nyaman di apa bagian tubuh mana. Lalu kemudian kita katakan, aku ikhlas ya Allah, dan aku lebih ikhlas lagi saat merasakan bagian tubuh ini normal kembali. Terima kasih ya Allah, aku pasrah kepadamu. Terima kasih. Terima kasih ya Allah, aku pasrah kepadamu. Bila bagian wajah sudah selesai, kepala sudah selesai, kita turun lagi ke leher, tadi juga sudah selesai, maka ke pundak. Area pundak kita bagian kanan maupun bagian kiri, bila terasa nyaman, tidak ada masalah, maka katakan pula terima kasih ya Allah atas kesehatan tubuh bagian pundak saya ini. Terima kasih ya Allah telah berikan kepada kesehatan di bagian ini. Lalu begitu. Lalu kemudian kita menuju ke area belakang punggung kita. Punggung atas seperti tulang rusuk, bagian belakang kita maupun tulang belikan. Rasakan sensasinya. Sadari sensasi. Luangkan 60 atau 20 sampai 60 detik untuk menyadari sensasi. Rasakan saja. Bila masih ada ketegangan di area itu, sadari dengan kita memberikan energi dan perhatian kita ke situ. Tarik nafas dan berikan ketenangan di bagian tersebut. Fokus di bagian itu, dan bila terasa nggak nyaman, Budina sudah tahu bagaimana harus scanning. Jika itu nyaman, maka Budina juga sudah tahu bagaimana cara scanning.
Lalu kemudian turun ke bawah lagi, punggung bagian tengah. Sadari sensasinya, luangkan 20-60 detik untuk fokus menyadari sensasi yang ada di punggung bagian tengah. Bila ada yang nggak nyaman, maka cukup mengatakan seperti tadi. Saya terima sensasi kurang nyaman di punggung tengah saya. Saya ikhlas ya Allah. Dan saya akan lebih ikhlas lagi manakala saya merasakan saya ini kembali lagi. Saya pasrah kepadamu ya Allah. Terima kasih. Itu apabila ada masalah kurang. Bila sensasi yang muncul adalah sensasi nyaman, maka bisa cukup mengatakan terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas kesehatan yang diberikan pada punggung tengah saya. Turun ke bawah lagi daerah panggul atau daerah pinggul ya, tulang ekor, tulang duduk, tulang panggul, semua bagian itu. Coba 40 detik atau 20-60 detik berikan perhatian ke sana. Rasakan. Dan bila memang tidak ada masalah, nyaman-nyaman saja, coba cek. Bila yang tadinya itu tegang, coba bikin relax dan berikan fokus dengan energi dan doa seperti tadi yang kita sampaikan. Dan merasakan ketegangan yang menurun lalu pindah ke bagian yang lain. Pindah lagi ke bawah, yaitu bagian paha, kedua paha, baik kanan maupun kiri. Rasakan sensasinya. Dan turun lagi area lutut, depan, kanan kiri. Rasakan saja sensasi. Apa yang muncul? Tegalkan, nyerikan, apapun itu, cukup sadari saja dan terima. Terima rasa, terima semua sensasi. Terima. Lalu kemudian ucapkan doa-doa yang tadi, lalu lepaskan. Turun lagi ke area betis, baik kanan maupun kiri, yang tulang kering betis, tulang kering depan itu, tangan. Lalu turun ke area tumit, pergelangan kaki dan telapak kaki. Hapuskan. Lalu ke area atas, naik lagi, lutut, paha, area reproduksi, perut, pusar, lambung, kemudian dada, termasuk yang di dalamnya itu paru-paru dan jantung kita, kedua belah tangan sampai jari jemari kita. Naik leher depan dan cakra tenggorokan kita.
seperti itu. Setelah kita hitung ke mata kita sampai ke area kepala dan tubuh kita. Semua bagian tubuh itu saat ini semakin rileks, semakin nyaman, semakin ringan. Dan hitungan yang ketiga, tarik nafas kembali 1, 2, 3. Hembuskan. Sekali lagi, kita akan menyelesaikan latihan mental breathing dan body scanning. Dan kita akan bangun lebih fresh dan lebih segar dari sebelumnya. 1, tarik nafas. 2, tarik nafas. Dan 3. Silakan. Kita selesai. Itu tadi apa? Scanning ya. Bawah belakang terus sampai tempat naik terus. Makin ya. Itu kalau dilakukan bisa dengan sambil tiduran, Bu. Iya ya. Sambil tiduran gitu kan. Kita tiduran terus kemudian udah kita scanning aja, scanning sendiri. Kalau ada rasa-rasa nggak nyaman di bagian apa, itu tadi kita kasih spiritualnya, kita minta sama Allah supaya dibikin nyaman, lalu kemudian kita lepaskan. Kalau terasa yang dirasakan kenyamanan, ya sudah, jangan lupa untuk berterima kasih, kan gitu ya. Katakan terima kasih. Terus saja. Nah ini bila dilakukan 21 hari lah, atau bahkan kalau memang nggak bisa setiap hari, minimal seminggu itu ya 3 kali lah. Seminggu itu 3 kali. Itu badan enak. Bahkan orang-orang yang lagi bermasalah dengan bagian tubuh tertentu, dengan scanning body ini aja itu mengurangi ketegangan, rasa nggak nyaman di tubuhnya itu drastis banget. Nah sekarang yang dirasakan Budina apa? Setelah tadi body scanning. Seger gitu. Seger ya. Tenang. Nah nanti kalau pas lagi melakukannya di malam hari setelah pulang kerja, lakukan body scanning sampai terlelap tidur nggak apa-apa. Dan rasakan bedanya ketika nanti bangun tidur. Pas bangun tidur itu badannya lebih segar. Ya. Oke, alhamdulillah. Kembali lagi kepada body scanning. Nah, ini manfaatnya ya. Ketika kita berlatih terus, mindfulness, ini bisa menurunkan stres, cemas, meningkatkan emosi positif, membangun emotional awareness, kesadaran, berjeda, menahan reaksi, belajar dari emosi yang sulit. Ini fakta-fakta saja. Ini tadi sudah selesai juga. Mesti feel rasa negatif yang tidak sepenuhnya dihadapi dan dirasakan saat dia muncul, maka tidak akan sepenuhnya pergi. Itu tadi yang saya katakan. Jadi perasaan negatif atau emosi negatif itu jangan dibiarkan begitu saja, ya. Karena dia nggak pergi. Kan ada orang begini ya, lagi kesel, ya sudahlah biarin aja, ya. Sudahlah biarin aja. Itu sebenarnya ketika dia mengatakan biarin aja, lalu kemudian dia merasakan seakan-akan sudah selesai, enjoy, sebenarnya belum selesai. Perasaan itu terus mengendap pada diri dia dan akan terus menyiksa dia dengan kepedihan dan sebagainya, dan nantinya puncaknya seperti gunung es saja. Ya, ketika rontok meledak dan kemudian menggulung itu saljunya, dan akhirnya apa? Semakin besar, bahaya sekali. Makanya saya tadi katakan jangan biarkan, tetapi disadari.
disadari emosi atau perasaan negatif itu, lalu kemudian ya sudah terima, setelah terima kemudian lepaskan. Ya, letting go, gitu ya, letting go, biarkan. Oke, nah bahayanya kalau emosi negatif itu tersimpan, ini dia, menjadi energi yang stuck di badan. Kalau dia larinya adalah ke area kepala dan sebagainya, lama-kelamaan membuat darah tinggi naik dan stroke terjadi. Itu bisa ke sana. Kemudian ketika emosi itu tersimpan, tidak terlepas gitu ya, maka akan membentuk paradigma yang keliru, perasaan yang keliru, pola pikir dan sudut pandang yang keliru. Seringkali salah dalam menilai orang. Kemudian membentuk habit yang tidak sehat pasti. Emosi yang disimpan itu nggak sehat. Penyebab penyakit kronis, memicu penyakit mental, itu benar. Maka emosi sekali lagi jangan disimpan, tapi sadari lalu lepaskan. Oke. Jangan sampai seperti ini kondisinya saat pikiran perasaan galau, bahkan badai, bukan tubuh sampai badai rendah, dan pikiran menjadi jernih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saat kondisi seperti ini, saat banyak badai dan sebagainya, kita justru harus lebih tenang. Ya, seperti dulu waktu pertama-tama kita belajar, kalau air ini gelas, ketika air di dalam gelas ini terus kita pegang dan terus bergoyang, dia tidak akan bisa tenang sampai kita sendiri tenang, mendiamkan. Kalau masih terus goyang berarti kan ini ada sesuatu yang agak membuat dia lama untuk diam. Udah letakkan aja, maka dia akan diam. Ya seperti ini. Dan ketika kita kondisinya bergejolak, susah untuk mendapatkan ide-ide yang bagus, kemudian pikiran yang tenang, sebagainya. Tidak bisa. Tapi kalau seperti ini, terlihat jernih banget. Ikan terlihat, dasar terlihat, bisa melihat. Makanya salah satu manfaat mindfulness adalah bisa memunculkan ide-ide, kreativitas, produktivitas, intuisi. Ya. Karena apa? Jernih, bening, tenang. Oke, ini emosi, level emosi. Kalau bisa jangan di force, tetapi di power. Kenapa? Karena kalau di force ini, ya di area force ini area-area di mana emosi kita itu lagi jelek-jeleknya dan energinya low banget. Ya, seperti halnya ini karakter-karakter seperti ya bangga, marah, terlalu bangga juga nggak boleh, ya kan? Ya, akhirnya menghina orang akhirnya. Karena menghina orang akhirnya itulah yang disebut sama Nabi sombong. Marah boleh, tapi kalau terlalu sering marah-marah maka musuhnya benci. Bersikap arogan, agresif, keinginan, hasrat dan sebagainya. Kesedihan, apatis, bersalah, putus asa, akhirnya menyerah. Kemudian malu juga pada tempatnya nggak apa-apa, tapi kalau tidak pada tempatnya akan memunculkan rasa tidak berharga. Dia menolak semua orang, ya, bersikap skeptis. Ini area force ini misalkan kalau kita menyadari segera pindah naik ke atas, yaitu lebih ke power. Ini energinya tinggi. Makanya mindfulness itu ketika dia bisa membantu kita lebih damai, sebenarnya kita lagi naik energinya. Kalau damai, maka energinya itu 600. Bentuk emosinya adalah bagian luar biasa. Dalam prosesnya, artinya realita kehidupannya tercerahkan. Ya, tercerahkan. Sukacita, cinta, dan sebagainya ini tenang, hening. Ini yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, orang-orang yang mengalami kondisi sakit seperti diabetes, dia harus lebih sering mengakses emosi-emosi yang memberikan power kepada dia. Itu dia yang di atas ini. Kecerahan, kedamaian, sukacita, cinta, berpikir, penerimaan, kemauan, netralitas, berani. Ini adalah energi-energi yang tinggi. Ini misalkan kita berada di sini, di level ini. Ya, di level ini. Oke. Nah, gimana cara penanganan kepada pasien? Ini saya kasih tips saja supaya ini bisa ada gambaran-gambaran nanti dalam menangani pasien dengan mindful, ya.
Bahwa berhenti meremehkan penyakit ini. Maksudnya apa berhenti meremehkan penyakit ini? Jadi ada orang gini, saat kita berhadapan dengan orang yang lagi depresi misalnya, dia mungkin kehilangan seseorang yang dia cintai misalnya. Lalu kita bilang begini sama dia, masa kita aja sedih, ya, emang sudah takdir, sudah lah, tim aja, udah takdir, nggak apa, ngapain kok dibawa kalau bersedih terus itu, ya, oke lah, kita aja sedih, masih banyak di luar sana itu yang lebih parah dari kamu itu masih banyak. Kan kadang-kadang gitu ya, apa namanya, nah pengennya ngasih nasihat gitu, pengennya ngasih nasihat tapi terkesan meremehkan, paham nggak maksudnya? Ngasih nasihat pengennya tapi terkesan meremehkan. Adalah masalah kamu ini simple sebenarnya, di sana itu masih banyak yang lebih berat. Kamu kan masih bisa makan, tuh lihat di Palestina atau di Ethiopia mereka nggak bisa makan, kamu masih bisa makan. Pengennya ngasih nasihat sih begitu gitu ya, ngasih perbandingannya begitu. Padahal sebenarnya itu nggak boleh diucapkan oleh seseorang yang ingin membantu saudaranya rilis, nggak boleh. Itu namanya meremehkan. Kan masalahnya orang beda-beda, nggak boleh kita menyamakan gitu, atau meremehkan, naudzubillah ya. Mengatakan adalah masalah kamu ini masih ringan, ada yang lebih berat dari kamu rasakan. Di sana begini begitu, jangan. Ya. Kita sebagai sahabat, sebagai orang apalagi seorang pelapis, apalagi seorang yang dimintai bantuan untuk healing, maka kita harus mau menjadi teman dia. Kalau dia rasakan sedih, ya udah, kita empati sama dia, ulas asih. Kamu lagi sedih ya? Ya sudah, nggak apa-apa, diterima dulu. Lagi sedih ya? Nggak apa-apa kok. Sedih nggak apa-apa. Terima sedih. Memang fitrah manusia sedih. Nggak apa-apa sedih gitu. Jangan ditolak. Kalau pengen nangis, nangis saja. Nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau mau teriak, teriak saja nggak apa-apa. Atau pengen marah, marah saja nggak apa-apa. Jadi kita itu memberikan apa? Memberikan apa ya, yang dia butuhkan. Kalau dia lagi sedih, jangan, kamu lagi sedih ya? Udah gak usah sedih, ngapain sedih? Nah, gitu aja sedih. Jangan, ya malah, aduh, nggak menyembuhkan itu nanti. Nangkep ya Bu, maksudnya jangan meremehkan apa? Jangan meremehkan penyakit. Lalu kemudian menjadi pendengar yang baik, jauh lebih penting daripada memberi nasihat. Saat orang dalam masalah, jangan kasih nasihat, apalagi motivasi. Jangan. Misalkan lagi jatuh nih, down, lagi jatuh, ya kehilangan orang yang biasa yang, atau kehilangan harta yang selama ini dia cari, dia kumpulkan, hilang gitu ya. Lalu kemudian kita kasih motivasi kepada dia, udah, ya, insya Allah ada penggantinya lebih baik, nanti diganti lebih banyak lagi, udah, gitu. Jangan sedih Amin. terus, jangan kecewa terus, jangan larut dalam kesedihan terus, gitu ya. Kamu harus bangkit, Iya sih, kamu aku harus pernah semangat, ya. gitu ya. Nah, Aku itu pernah tuh padahal, Pak, kayak gitu. Jadi kita kerja keras gitu ya. Terus hasil kerja keras kita tuh kayaknya nggak apa ya, kayaknya ya itu tadi rezeki kita diambil sama orang gitu. Tapi kadang aku bersyukur pada saat aku masih dikasih kesempatan gitu kan, masih muda, terus masih bisa berkarya, dan ternyata Allah menunjukkan bahwa rezeki itu datang dengan sendirinya gitu. Malah rezeki kita lebih dari orang yang ngambil uang itu. ya maksud ya bagus juga. Nah, yang juga harus kita sadari bahwa pada saat kita mendapati orang, ya kan kita ceritanya saat ini adalah menjadi kayak konsultan, menjadi apa ya, healer gitu ya, orang yang membantu orang lain supaya healing dan supaya ringan bebannya, nyaman hidupnya. Nah,
yang harus kita lakukan harus lebih banyak mendengar, lebih banyak kasih respon empati, ya, empati, bahkan bukan hanya empati tapi ulas asih. Kalau dia memang lagi merasa kehilangan, ya sudah, jangan disuruh udah sekarang cukup, lagi semangat lagi, kamu pasti bisa. Enggak begitu juga. Orang yang kalau lagi kehilangan orang yang dia cintai, kalau dia lagi sedih ya sudah, nggak apa-apa. Kalau mau sedih sedih. Nama juga orang kehilangan, gitu. Jangan kasih motivasi, justru apa? Kita berempati dengan, kita merasakan seperti apa yang dia rasakan, gitu, dia lebih enjoy. Baru setelah dia sudah mulai nyaman, sudah mulai tenang, nah saatnya kita kasih apa? Motivasi. Gitu. Jadi jangan di awal itu kasih motivasi, jangan. Disuruh apa? Disuruh dan diajak menerima kondisi dia, menerima keadaan dia saat ini, nggak apa-apa. Ya, kita ikut sama dia. Ya, tapi tetap jangan sampai larut ya. Kalau dia nangis terus kita ikut-ikutan nangis, kemudian ikut meratap, ya jangan. Salah itu. Ya. Jangan ikut-ikut meratap. Oke. Terus apa lagi yang harus kita lakukan? Yaitu kita rujuk ke bantuan profesional kalau memang kondisinya sudah parah dan depresinya juga sudah berat, ya, kita butuh penanganan profesional, kasih aja ke profesional. Oke, nah ini kita akan, ini kalau nggak salah latihan yang terakhir ya. Oke, latihan terakhir, latihan menterapi luka batin atau saya singkat dengan TLB, dan juga terapi mindful ikhlas. Sangat cocok untuk sahabat-sahabat kita yang lagi kondisinya diuji sama Allah, ya, baik dengan sakit fisik, psikis dan sebagainya, ya, luka batin, ya, kehilangan ini itu cocok ini, ya, latihannya mudah, insya Allah latihannya mudah. Nah, kita berlatih TLB dulu, ya, terapi luka batin. Terapi luka batin itu simple. Jadi kita tarik nafas, ikuti saya, tarik nafasnya, hembuskan. Tarik nafas, katakan, saya terima. Hembuskan, alhamdulillah. Saya terima. Ulangi lagi, tarik nafas, saya pasrah. Saya pasrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi, saya damai. Saya damai. Saat menghembuskan nafas, katakan pulih. Apa? Pulih. Pulih. Nah, jadi itu aja. Jadi lagi apa lu gabatin nih di dalam lu gabatin, udah duduk sejenak, tarik nafas, hembuskan nafas, alhamdulillah. Lagi, saya pasrah ya Allah. Alhamdulillah. Hembuskan, alhamdulillah. Tarik nafas lagi, saya damai. Hembuskan, pulih. Pulih. Nafas, saya tenang ya Allah. Hembuskan, Ya Allah. pulih. Itu cepat banget. Iya ya. Yang tadi. Harusnya diiniin ya. Iya. Jadi ini cara-cara yang sederhana namun efektif untuk mengurangi level kesedihan kita yang tadinya mungkin di level 10 menurun turun sampai nanti 0. Caranya tetap. Oke ya. Bisa? Bisa Bu Nina kira-kira? Ya bisa. Oke ya. Nah, terakhir yaitu apa? Terapi mindful ikhlas. Jadi maksudnya mindful ikhlas ini kita menterapi diri kita untuk bisa lebih receive, menerima, acceptance dengan segala kondisi, baik itu fisik kita maupun psikis kita, emosi kita. Jadi kita berusaha menerima. Contoh misalkan
kita lagi apa ya, sedih misalnya. Kita lagi sedih nih. Nah, sedihnya itu karena apa? Terserah ya, karena memang ada kesinggungan dengan orang lah, atau mungkin menerima kabar duka, atau mungkin mendapatkan perlakuan begini begitu yang gak nyaman, kita kemudian sedih. Lakukan terapi mindful ikhlas. Caranya apa? Maka yang pertama, kita seperti biasanya menyadari nafas, lalu kemudian menerima rasa itu. Menerima apa? Rasa sedih. Menerima rasa sedih menjadi bagian diri kita. Ya, menerima rasa sedih dan menyadari bahwa rasa sedih itu ya memang ada di tubuh kita. Rasa sedih itu akan kadangkala muncul, kadangkala tentu. Kadangkala hadir, kadangkala pergi. Kadangkala ada, kadangkala nggak ada. Ya, kita terima akhirnya setiap kali rasa sedih itu datang. Dan kita harus tahu bahwa saat rasa sedih itu datang, kita usahakan tetap menyadari kitalah pengontrol atau pengendali diri kita. Bukan emosi sedih itu. Jangan sampai justru malah emosi sedih itu yang mengontrol diri kita. Akhirnya kita terseret-seret dengan emosi sedih tadi. Tergambar dari apa? Ekspresi kita. Yang terus saja nunduk, bermuka masam, terus kemudian bawaannya itu bete, bawaannya itu malas, bawaannya itu mager, bawaannya itu pokoknya keberungsung lah. Nah itu namanya justru kita lagi diseret-seret sama emosi sedih itu. Ini yang perlu kita mindful atau kita sadari bahwa kitalah yang mengendalikan rasa sedih. Tandanya apa? Kita sudah mengendalikannya. Tandanya adalah bahwa kita menyadari dalam diri kita ya terkadang muncul rasa sedih, rasa bahagia. Kadang itu muncul, kadang itu tidak muncul, kadang itu datang, kadang itu pergi. Ya sudah, kita sadari saat ini, oh iya, saya lagi sedih saat ini. Saya terima, ya Allah saya sedih. Gitu. Lalu kemudian lepaskan. Ya, lepaskan. Jangan terus ditahan. Begitu. Apa misalkan rasa marah, ya sudah sadari memang lagi marah. Iya, saya lagi marah. Atau pas lagi ada pasangan kita atau pada anak kita di depan kita, bilang saja, nah sebentar ya, kan? Ibu bilangnya sama anak, ibu atau mama atau Umi? Mama. Nah, sebentar ya, nak. Mama lagi marah. Mama lagi marah. Mama mau ngomong sama si marah yang lagi ini mama ini ya, gitu ya. Masih kemudian dia marah. Kamu apa namanya? Kamu lagi ingin diperhatiin ya, ya sudah. Kamu lagi ingin marah ya, sudah nggak apa-apa. Kalau ingin marah sekarang silakan. Ya, kamu nanti kalau udah capek ya sudah selesai ya. Gak usah lama-lama. Ya, sebentar aja ya, nggak apa-apa sebentar aja. Ajak ngomong gitu. Lalu kemudian lepaskan lagi. Terima kasih ya, kamu kadang aku butuhkan untuk menjaga diriku supaya aku tetap bisa semangat, supaya aku tetap bergairah. Gak apa-apa kamu ada dalam hidupku. Tapi untuk saat ini aku belum membutuhkanmu, gitu ya. Ajak ngomong si marah itu, ya. Kamu boleh diam dulu ya, kamu boleh pergi dulu ya. Saya mau rilis, saya mau nyaman, mau tenang dulu. Nafas, tenang, hembuskan. Nanti itu yang marah yang tadinya itu levelnya 10 turun. Apalagi banyak emosi-emosi bisa diselesaikan dengan TMI ini, yaitu terapi mindful ikhlas. Caranya seperti tadi. Apa? Ajak bicara. Ajak bicara emosinya, kemudian terima, sadari, lalu apa? Lepaskan. Terima, sadari, lepaskan. Itu caranya. Ya, cara apa? Terapi mindful ikhlas. Itu nanti rutinnya bisa praktek-praktek. Ya. Nah, dan secara penelitian, bila ini dilakukan, baik itu TLB atau TM ini dilakukan, maka bila rutin, misalkan setelah selesai sholat subuh nih, ya, setelah selesai sholat subuh sekitar 10 menit,
lakukan saja latihan ini. Ini akan membantu mengatasi kecemasan. Dan orang-orang yang lagi kena diabetes itu bawaannya kan cemas ya. Maka lakukan latihan ini. Sangat ngebantu banget. Kalau rutin setiap pada sholat subuh, ya latihan ini insya Allah akan lebih nyaman, lebih sehat. Ini polanya, ya polanya dari mulai belajar menyadari dan menerima apa adanya, dengan tetap kita sebagai pemegang kontrol atas diri kita, menjadi pemegang remote control. Lalu kemudian sadari semua emosi yang hadir, seperti pelajaran kita hari ini, bahwa semua emosi itu baik adanya, yang ternyata kita butuhkan. Sadari hukum perubahan yang silih berganti, maksudnya adalah bahwa tidak selalu kita akan sedih kok. Tidak selalu kita akan sedih. Ada masanya nanti kita akan bahagia. Sebagaimana pula sebaliknya, tidak akan selalu kita itu terus bahagia. Pasti akan ada masa sedih, masa gelisah. Roller coaster ya. Iya. Sadari aja bahwa itu memang hukum semesta, hukum yang disebut dengan hukum perubahan yang akan terus silih berganti. Hukum dualis, the law of duality, mungkin Bu Dina pernah dengar ya. Ada dalam salah satu hukum semesta atau the law of universe, itu disebut dengan the law of duality, yaitu hukum keberpasangan. Ya, sedih, bahagia. Tidak, marah, sabar, gitu kan? Atau apa namanya, misalkan apa, sakit, sehat. Ini duality, bahagia, kecewa, itu duality. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Jangan sampai begini, aku sudah berlatih mindfulness, berlatih ini itu, menjaga ini itu dan sebagainya, kok masih aja sih hadir pikiran negatif, emosi negatif. Ya nggak perlu begitu juga. Cukup kita apa, menyadari silih bergantinya perubahan demi perubahan itu. Kalau memang lagi datang emosi negatif, ya sudah, terima saja. Menerimanya menjadi bagian dari kita. Itu akan lebih sehat. Ya. Nah, lalu apa? Hiduplah saat ini. Ingat caranya menerapkan 3M. Masih ingat 3M? No mikir, no apalagi itu masih ingat? No comment. No mikir, no comment, sama no jengkel atau ngejengkelin. Ngejengkelin. Ingat ya, 3M. No mikir, no comment, no jengkel atau ngejengkelin. Itu enak banget. Kita nggak terseret-seret dengan kondisi hiruk pikuk netizen. Ya, sebenarnya kalau hidup damai itu sebenarnya pada saat kita apa adanya sih Pak. Jadi intinya jadi kita punya segini ya harus sesuaikan dengan budget kita. Jadi seolah-olah kalau misalkan kita punya sedikit tapi pengen cita-citanya gede, itu yang membuat kita nggak damai di dunia ini juga. Apalagi sudah tahu cita-citanya gede, tapi usaha setengah-setengah. Nah, that's right. Nah, correct ya. That's why I want to go another country gitu Pak, kan karena I have another dream gitu kan. Jadi pada saat kita punya sesuatu harus diimbangi dengan usaha kita juga. Gitu. Terus ikhtiar ya, kalau aku sih berpikir gitu ya, aku udah punya pengalaman di luar negeri lebih dari 13 tahun. Jadi aku pikir ikhtiar itu lebih penting dibandingkan kita hopeful tapi nyatanya hopeless gitu kan. Itu sih Pak intinya kalau menurut aku. Jadi harus diimbangi dengan tindakan actionnya sama, kan kebanyakan kan kalau di Indonesia yang aku tahu example kan kita nggak punya apa-apa, nanti beli ini beli itu, maksain teh gitu ya. Jadilah intinya dia pusing sendiri, padahal yang jadi intinya kan yang cari ketenangan itu jiwa kita sendiri gitu ya Pak. Iya benar. Makanya. Kemarin itu saya lagi nangani juga klien hipnoterapi. Iya. Dan hipnoterapi dari sisi materi itu udah nggak kurang lah ya. Lawang kehidupannya itu luar biasa.
sangat-sangat glamor, luar biasa. Kalau itu kaya raya, memang kaya raya, pebisnis. Apapun ada, dia bisa beli ini, dia bisa beli itu. Iya. Dia bilang sekali saya jalan itu Pak, di tubuh saya itu 300 juta. Maksudnya dalam bentuk berlian, kalung, tas, baju, celana, sepatu, ya semuanya itu. Di total itu kata dia 300 juta. Ya Tapi tahu kekurangan nggak, lah ya. Kenapa? Ya kekurangan lah. Enggak Tapi kekurangan, ada kekurangan. apa yang menjadi masalah? Ternyata dia tidak bahagia. Ternyata dia nggak bahagia, diliputi dengan kecemasan. Iya. Nah ini sampai nimbas kepada GERD, asam lambung yang parah lah, sampai nyebar ke paru-paru, nyebar ke leher dia, kepala dia. Nah itu berlangsung lama, tidak tahu cara menyelesaikan. Nah ketemu sama saya, udah pertemuan pertama itu baru mulai terapi udah langsung tuh meledak gitu. Wah, nangis gue. Tumpakan di situ, nyata iya Pak, bener banget. Saya minta dia untuk menerima ini. Alhamdulillah rilis damai nyaman kata dia. Tapi memang ada 3 sesi kan, 3 kali sesi. Kemarin sesi pertama. Saya nangkep bahwa meskipun orang begini ternyata memang ada ya orang yang tidak kekurangan dari sisi materi, berlebihan bahkan, tapi tetap aja dia ada masalah kayak begitu. Ini namanya hukum dualisme, hukum keberpasangan lah ya. Nggak mungkin dia pasti akan selalu bahagia, pasti dia punya masalah pasti. Ternyata benar ada masalah ini, masalah itu ya. Sebagaimana pula kalau ada orang yang kayaknya mendapati hidupnya itu penuh dengan masalah ini, masalah itu, masalah. Tapi dia enjoy ya. Harusnya dia menyadari bahwa ya saat ini memang saya lagi bermasalah, tapi saya yakin bahwa ada pasangannya nih masalah, gitu ya. Ada pasangannya nih, entah apa itu. Nanti setelah ini akan datang rezeki lah, entah setelah ini akan datang solusi apalah. Karena pasti masalah pasangannya solusi kan gitu. Iya. Iya kan? Nah, maka udah terima saja, kalau memang ada lagi masalah terima saja, kembalikan lagi. Jadi tadi dia yang kaya raya itu masalahnya apa? Nah, ini rahasia klien. Oh iya. Nggak boleh saya cerita. Betul. Intinya bahwa Bu Dina punya gambaran akan sebuah kenyataan the law of duality, adanya hukum keberpasangan. Tidak akan selalu orang itu bahagia meskipun katakanlah punya ini, punya ada kondisi seperti itu. Ini contoh saja. Tapi kalau masalah dan sebagainya, nah itu rahasia. Saya nggak boleh buka. Intinya masalahnya itu kompleks dalam sehingga menyebabkan sampai ke asam lambung dia, GERD dan lain sebagainya, paru-paru. Nah, itu jadi saya bilang, yuk kita berlatih mindful ikhlas, kita terima, kita sadari, gitu. Terus kemudian kita ya sudah lepaskan. Iya harus disadari. Sadari, lepaskan. Dia cewek cowok Pak. Oh cewek. Cowok. Oh cewek. Ibu-ibu. Ibu ya. Kadang kita pikir gini ya, dengan banyak harta kita bakalan apa istilahnya bakalan bahagia, tapi secara tidak langsung nggak semuanya juga. Iya, ada kayak begitu. Cukup misalkan segala cukup, pengen beli mobil ya cukup ada. Lewang dia itu apa namanya pengen beli apa misalkan pengen beli rumah, udah saat itu pengen beli aja. Beli aja. Gitu. Nggak pakai mikir dia. Gitu. Ketemu sama teman-teman istilah sosialita dia misalkan, terus apa gitu pengen jajanin mereka lah misalnya mentraktir, udah silakan belanja apa saja, ditraktir sama dia gitu. Orangnya baik, royal. Tapi iya, gitu. kalau orangnya baik dan royal ya karena dia udah kelebihan Pak, intinya. Maksudnya kan gini, orang lain mungkin ngelihat bahwa ini orang kagak ada sedih-sedihnya kayak ini orang kagak ada masalah nih, ini orang pasti selalu bahagia nih. Ternyata juga tidak. Ya,
Iya. Kan tidak juga. Artinya ya sudah, kita harus bercermin terhadap kasus-kasus seperti ini, bahwa pada saat kita lagi dirundung kesedihan, ketakutan dan sebagainya, masalah, kita cukup bilang saja bahwa oke, saat ini episode hidup saya memang lagi ada masalah, tapi saya yakin ini tidak berlangsung lama, yang namanya juga masalah pasti akan ada solusinya, dan gitu. Allah hadirkan masalah, Allah akan hadirkan solusinya jauh lebih banyak. Persoalan hidup datang, Allah akan kasih jawabannya lebih banyak. Itu artinya kita kalau menyadari pola-pola kehidupan seperti ini, kita nggak akan itu terlalu cemas, takut, khawatir dan sebagainya, ya kan? Nah, contoh nih, justru malah saat kita itu khawatir, cemas, yang hadir justru apa yang kita cemaskan malah. Contoh ya, barusan aja terjadi sama saya. Kan lagi kondisinya lagi pas lagi saya saat ini lagi butuh-butuhnya gitu ya. Lalu kemudian data masalah, terus kok bisa ada aja, saya bilang begitu, ada aja kan kalau lagi kondisi lagi nggak genep gini. Terus kemudian saya ngomong tercelutuk, ada aja, istri saya ngomong gini, ayo jangan ngomong begitu, nanti teman-temannya dipanggil loh. Ternyata beneran nggak berapa lama, waduh, yang tadinya itu masalah A misalkan, itu manggil masalah B, iya datangnya. Yang tadinya nggak ada, muncul masalah yang lain. Nah gitu. Jadi ya sudah, sadari aja, terima aja, lalu lepaskan. Yakin ada solusi, yakin ada ganti, kan begitu aja. Bismillah. Oke ya, baik. Alhamdulillah, ini slide terakhir. Slide terakhir itu adalah terkait dengan mindfulness informal. Informal itu maksudnya gimana? Jadi kalau yang tadi semuanya itu adalah latihan mindfulness secara informal ya. Secara formal. Ya. Tapi ada informal mindfulness practice. Dalam hal ini adalah latihan mindfulness yang sifatnya itu enggak formal. Contoh, saat kita mencuci piring, kita menyadari hadir penuh, ya, sadar utuh, atau biasa disingkat dengan HUSP, HUSP, ya, hadir utuh, sadar penuh, HUSP, HUSP, ya. Nah, saat kita mencuci tangan kita, mencuci piring atau mencuci sayuran, mencuci buah, betul-betul HUSP, hadir utuh, sadar penuh. Apa maksudnya? Hadir utuh itu adalah fokus. Fokus lahir batin kita hadir di situ. Ya, betul-betul hadir utuh. Lawannya hadir utuh adalah hadir sebagian. Jadi ada bagian kita yang terdistract. Ya, tidak hadir di situ. Ya, contohnya tadi saat lagi mencuci piring, tapi apa? Kita sambil ngapain? Atau lagi cuci tangan, kita sambil nonton TV atau lihat HP atau apa gitu ya. Atau pada saat lagi mengerjakan laporan, kita lagi main juga gawai kita, mainkan gawai kita. Itu namanya tidak hadir tidak hadir utuh, tidak fokus. Sadar penuh itu maksudnya adalah kita menyadari kondisi sekitar kita dengan semua panca indera kita. Lawannya sadar penuh itu adalah autopilot. Jadi melakukan sesuatu sudah autopilot, itu namanya tidak mindful. Jadi pada saat berjalan, nyetir contohnya, nyetir itu kalau tidak kita sadar penuh, jadi autopilot aja. Tiba-tiba aja, kok sudah sampai ya? Waktu pulang rumah, kok sudah sampai ya? Padahal banyak sekali kejadian atau peristiwa atau kondisi-kondisi di kanan kiri kita, bukan kita saat kita nyetir itu banyak sekali hikmah-hikmah yang Allah hadirkan, hanya saja kita tidak perhatikan. Oke, sampai di sini alhamdulillah selesai materi kita. Tuntas pula. Terima kasih banyak Pak Budi. Private kita. Ya, alhamdulillah. Sudah disampaikan, insya Allah saya akan bagikan video ini atau rekaman video ini plus juga dengan buku
mindfulness, seni menikmati hidup, karya Budi Haji. Nanti kalau ada apa-apa nanti kekurangannya saya bisa minta tolong lagi ya. Tanya-tanya gitu selama penelitian. Boleh. Kalau nanti misalkan ada teman-temannya yang ingin belajar juga, ingin Ya doakan juga. Aku lagi ngambil S3 lagi, Pak. Udah registrasi. Nanti insya Allah disertasinya juga akan aku masukkan yang ke mindfulness ini. Siap. Nanti kalau ada teman-temannya yang lain misalkan mau belajar privat dan sebagainya. Oh bisa ya? Apa? Bisa, silakan aja. Oke. Berapa ya Pak harganya? Nanti mereka kan nanya sama kayak. Ya sama aja. Samakan saja. Insya Allah. Oke, siap. Itu sudah pas. Nggak bisa ditawar-tawar lagi ya Pak. Siap. Berarti 4 kali pertemuan ya Pak untuk private-nya. Plus juga dengan fasilitas-fasilitas yang seperti Bu Dina dapatkan nanti insya Allah. Ya, sip. Biar nanti banyak yang ambil penelitian sama manfaatnya juga Pak. Kalau mindfulness itu sekarang lagi tren ternyata. Ya kan? Kemana-mana mindfulness gitu. Jadi kita harus bangga. Siap. Nanti kalau dibaca-baca lagi ulang nantinya bukunya, lalu kemudian hangout-nya juga bisa diulang-ulang atau terus juga video-video atau rekaman yang sudah kita lakukan. Ya. Betul. Oke, Bu Dina, sampai di sini dulu ya. Ini sudah. Terima kasih banyak. Ya, kita Pak. tutup dulu dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa kirim alamat yang di Bogor, saya mau survei. Nah, siap. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sehat-sehat selalu.